Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Nggak mungkin di negara Prancis itu menerapkan hukuman yang berat buat penista agama. Sehingga timbul keinginan, keberanian seseorang untuk mengeksekusi sendiri. Dan Indonesia mungkin bisa terjadi. Karena kita melihat tumpulnya pengadilan hukum Indonesia yang ada saat ini, penghina-penghina agama luar biasa berkeliaran bebas. Nah, Pak Novel, anak teman saya itu juga bertanya kepada ibunya, lebih jahat mana antara membuat karikatur Nabi Muhammad dan membunuh orang? Dan teman saya mengatakan lebih jahat membunuh orang. Kalau menurut Pak Novel, apakah jawaban teman saya itu sudah tepat, Pak? Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang sejumlah negara Arab yang kompak memboikot produk Prancis atas ucapan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam. Ucapan Macron itu diawali oleh insiden pembunuhan seorang guru di Prancis bernama Samuel Paty yang dipenggal oleh muridnya sendiri setelah menunjukkan karikatur yang ia sebut sebagai Nabi Muhammad. Peristiwa itu menuai tanggapan dari berbagai pihak dan Macron sendiri menganggap hal yang dilakukan Samuel Paty sebagai kebebasan berekspresi. Selain itu, Macron menyerukan agar masyarakat Prancis memerangi radikalisme yang ia sebut sebagai separatisme Islam. Bahkan Macron menyebut bahwa agama Islam dapat mengganggu ketenangan di Prancis, serta menyatakan bahwa seluruh negara Islam sedang dalam krisis. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Novel Bamukmin, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212. Halo Pak Novel, apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Novel, hukum Islam melarang Nabi Muhammad dilukis dalam bentuk apapun, tidak boleh difoto, tidak boleh digambar, termasuk juga tidak boleh dibuatkan karikatur. Tujuan hukum ini adalah untuk menghindari pengkultusan atau pendewaan. Apakah ini benar, Pak Novel? Ya, benar sekali bahwa memang Rasulullah SAW adalah manusia yang suci. Manusia yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksum. Dan kemaksuman beliau ini tentunya umat Islam itu harus mempercayai, mengimani daripada Rasulullah SAW. Karena tindak tanduk perilaku perkataan Rasulullah SAW adalah wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yaitu segala sesuatu tindakan Rasulullah, perkataan, perbuatannya semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW tidak boleh digambarkan atau dibuat karikatur ataupun dibuat lukisan sejenis apapun. Itu haram. Dan ini kesepakatan ulama, karena Islam itu ada 4 mazhab yang masyhur ya, yang terkenal. 4 mazhab itu menyatakan bahwa haram membuat daripada menggambar atau membuat lukisan daripada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi sikap tegas umat Islam untuk dimanapun siapapun penghinanya Rasulullah SAW, ancaman hukumannya berat adalah hukumannya mati. Bagaimana Anda melihat kasus di Prancis ini, Pak? Insiden pembunuhan seorang guru yang dipenggal muridnya setelah menunjukkan karikatur yang ia sebut sebagai Nabi Muhammad. Ya, memang kita melihat luar biasa. Itu memang seharusnya memang kalau di negara Islam itu bukan dieksekusi oleh satu orang sendiri, akan tetapi harus dihadapkan kepada mahkamah. Dihadapkan kepada pengadilan, dihadapkan kepada sidang, yang mana sidang itu yang menentukan pelaku daripada penghina Rasulullah SAW harus dihukum mati. Akan tetapi memang perilaku daripada penghinaan Nabi ini adalah memberikan efek jera untuk kepada setiap penghina-penghina Nabi Muhammad, juga penghina-penghina agama, penghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memang mereka
bisa memberikan daripada efek jerah kepada penghina-penghina itu. Sehingga kita harapkan perlakuan-perlakuan seperti itu tidak akan terjadi lagi, penghinaan-penghinaan itu akan tidak terjadi lagi. Dan ini adalah pelajaran buat para penghina-penghina Nabi. Begitu. Peristiwa pembunuhan itu tersebar luas di internet, Pak, menjadi pembicaraan di kalangan anak-anak juga. Nah, anak teman saya kelas 3 SMP, Muslim, bertanya kepada ibunya, apakah boleh membunuh seseorang yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad? Mungkin Pak Novel punya saran, bagaimana sebaiknya teman saya itu menjawab pertanyaan anaknya, Pak? Jadi memang kita melihat kalau di negara Islam tentu harus pelaku itu diperlakukan dengan sesuai syariat Islam ya, diperlakukan di meja hukum. Di meja hukum yang memang pelaku itu harus diproses. Di muka hukum ada prosesnya, ada ketentuannya. Akan tetapi di Indonesia ini tidak berlaku hukum Islam. Maka penghina agama justru terjadi luar biasa, bahkan Indonesia ini sudah menjadi surganya buat penista agama. Sehingga kita melihat nggak ada efek jerak. Nggak ada efek jerak, apalagi saya melihat pembunuh ini, artinya melakukan perjuangan ini, itu nggak mungkin di negara Prancis itu menerapkan hukuman yang berat buat penista agama. Sehingga timbul keinginan, keberanian seseorang untuk mengeksekusi sendiri. Dan Indonesia mungkin bisa terjadi. Karena kita melihat tumpulnya pengadilan hukum Indonesia yang ada saat ini, penghina-penghina agama luar biasa berkeliaran bebas. Dan saya termasuk yang melaporkan daripada penista agama. Baik dari yang pertama Ahok saya laporkan, kemudian juga ada beberapa tokoh yang saya laporkan, termasuk Sukmawati, ada Muwafiq, Ade Armando, begitu juga ada Guntur Romli, ada kemudian juga ada Abu Janda dan lain sebagainya, itu sampai saat ini bebas berkeliaran. Nah, ini yang menimbulkan umat Islam di dunia marah terhadap penistaan-penistaan, penghinaan-penghinaan terhadap agama Islam. Dalam hal ini khususnya adalah Rasulullah SAW ya. Karena kita melihat makin mereka ini dibiarkan, maka akan menimbulkan kekecewaan. Padahal di Islam itu diajarkan luar biasa. Tidak boleh haram menghina agama apapun. Islam itu mengajarkan. Dan kita berharap seharusnya ada statement-statement daripada tokoh-tokoh agama apapun. Untuk sama-sama kita menjaga toleransi kerukunan beragama, baik di Indonesia maupun luar negeri, untuk tidak menghinakan agama manapun. Karena Islam sudah harga mati, haram untuk menghina agama lain. Bahkan Rasulullah SAW melindungi orang-orang non-Islam. Yang mana orang-orang non-Islam? Yaitu adalah kafir zimmi. Orang yang bersama di mayoritas umat Islam, mereka toleransi, kemudian juga mereka rukun, mereka jaga perasaan, mereka tidak berambisi merebut kekuasaan, artinya mereka hanya untuk hidup rukun, maka wajib dihormati orang-orang non-muslim itu. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang memerangi daripada kafir zimmi, artinya orang-orang non-Islam yang toleransi, hormat, santun, hidup bersama-sama, bertetangga, bersaudara di dunia, yang memerangi itu, maka kata Rasul, dia telah memerangi aku. Bahkan aku perangin sampai yaumul qiyamah. Artinya Islam ini menjaga luar biasa untuk tidak menghina agama lain, bahkan melindungi daripada agama lain. Itu yang kita kepengen. Itu yang kita mau. Seharusnya di Indonesia ini hukum penistaan agama itu sudah dibingkai. Dari mulai peraturan PNPS nomor 1 tahun 1965, sejak ada ketika itu Indonesia berdiri sampai tahun 1965, ini kebebasan agama sangat dilindungi dan diikat oleh undang-undang, dan sampai saat ini pun masih ada pasal 156A KUHP. Itu juga sama, menjerat kepada penistaan agama. Seharusnya itu saja dilaksanakan maksimal 5 tahun, itu sudah cukup untuk jerat. Akan tetapi yang 5 tahun saja di Indonesia nggak bisa dilaksanakan maksimal 5 tahun, seperti Ahok cuma 2 tahun.
Bahkan kasus-kasus orang lain satu pun tidak ada yang diproses karena ada berapa puluhan yang saya pegang laporan terhadap penista agama dibiarkan. Nah, ini yang menimbulkan gejolak di masyarakat ingin mengambil daripada tindakan eksekusi hukum sendiri. Kenapa? Karena mereka ini membiarkan bahkan Indonesia menjadi surganya buat penista agama. Sehingga kita nggak boleh salahkan juga orang yang membuat atau menjalankan daripada keyakinannya untuk mengeksekusi orang itu secara sendiri. Kita juga nggak bisa salahkan karena memang keadaan situasi kondisi negara yang membiarkan bahkan mendukung penistaan agama itu menjalan. Nah, ini kalau mau untuk tidak terjadi, tolong jangan pernah menghinakan agama apapun. Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Tidak pernah ada penghinaan-penghinaan yang dilakukan, tidak ada ajaran-ajaran penghinaan terhadap agama apapun. Nah, itu jadi jelas. Jadi kita melihat daripada kondisi lingkungan, kekuatan hukum yang berada di negara itu sendiri. Jadi kita nggak salah juga kalau orang main hakim sendiri. Baik. Nah, Pak Novel, anak teman saya itu juga bertanya kepada ibunya, lebih jahat mana antara membuat karikatur Nabi Muhammad dan membunuh orang? Dan teman saya mengatakan lebih jahat membunuh orang. Kalau menurut Pak Novel, apakah jawaban teman saya itu sudah tepat, Pak? Oh, itu salah. Salah. Karena membunuh orang itu satu dibunuh untuk, saya melihat ya, ini pendapat saya sendiri. Satu dibunuh untuk menjaga daripada nilai-nilai keluhuran atau keagungan suatu agama. Karena kalau dibiarkan penista agama, maka akan bisa terjadi benturan. Saat ini pun Macron itu sudah melakukan luar biasa, menjadi kegaduhan. Kenapa? Karena mendukung, bahkan menghina agama Islam. Akhirnya seluruh dunia bisa berkecamuk. Akhirnya terjadi pemboikatan. Kan ini lebih rugi. Mending kemarin seharusnya dihukum. Satu orang dihukum mati. Maka ketika zaman Rasulullah nggak ada toleransi terhadap penistaan agama, pasti dihukum mati. Karena kenapa? Karena ini akan menimbulkan kerusakan, akan kegaduhan, yang akan memecah belah bangsa. Apalagi di Indonesia ini akan sudah terjadi perpecahan bangsa, anak bangsa yang begitu luar biasa, saling berhadap-hadapan. Ulama dan ulama berhadap-hadapan, umat Islam dan umat Islam berhadap-hadapan, aparat dengan rakyat berhadap-hadapan. Saat ini Indonesia luar biasa di ujung kehancuran. Di mana-mana ribut karena mereka melampiaskan kekecewaan. Mereka juga sama mengekspresikan kebebasan pendapat. Mereka juga bisa menghina Rasulullah adalah menurut mereka kebebasan berekspresi. Nah, juga membunuh orang adalah kebebasan juga kalau mau hitung dengan kebebasan. Kebebasan itu tentunya harus diikat dong. Kan ada hak asasi manusia, ada rambu-rambunya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Mereka salah, maka dilakukan juga oleh orang yang salah. Maka kalau untuk nggak mau salah, pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk tegaknya hukum di Indonesia, untuk tegaknya keadilan. Makanya Indonesia sudah menjadi contoh untuk agar adil. Kalau tidak mau terjadi perpecahan, mending baik mati satu. Kemarin kalau perlu penista agama itu langsung dieksekusi, selesai. Tidak ada yang menghina agama lagi, tidak ada terjadi perpecahan antara bangsa. Jadi dampak daripada penghinaan agama ini sangat luar, bahkan membuat gaduh dunia. Ahok itu membuat perpecah belahan, membuat gaduh dunia. Kalau Ahok kemarin dihukum mati, selesai. Maka tidak ada kegaduhan lagi. Karena kenapa? Karena memang awal muasalnya Indonesia rusak sampai ini berhadapan-hadapan gara-gara penistaan agama. Dan nggak seperti itulah ya. Kalau mau di Indonesia ikutin hukum Indonesia seperti Arswendo Atmowiloto, itu dijerat maksimal 5 tahun penjara. Itu sudah cukup membuat jerah. Makanya kalau ingin Indonesia ini tegak, adil, berketuhanan yang Maha Esa, karena itu pengamalan Pancasila yang berketuhanan Maha Esa, unsur ketuhanan manapun nggak boleh dihinakan. Maka Indonesia ada yang teriak, saya Indonesia, saya Pancasila. Bohong, itu dusta. Karena kenapa? Mereka itu yang berteriak, saya Indonesia, saya Pancasila adalah justru penghina-penghina, penista-penista, pendusta-pendusta terhadap Pancasila. Karena Pancasila sudah mengatur ketuhanan Maha Esa, nggak boleh dihinakan. Justru di Indonesia ini terjadi. Maka kalau Indonesia nggak bisa melaksanakan hukum yang ada pasal 156A KUHP, maka jangan salahkan
nanti masyarakat di Indonesia bisa membunuh orang-orang yang menghina agama. Baik, kita kembali ke Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membela perbuatan Samuel Paty yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad sebagai kebebasan berekspresi. Ini bagaimana menurut Anda, Pak? Kan saya bilang tadi, Macron itu udah salah besar. Ya kan? Di negara-negara sekuler pun, di negara-negara mayoritas Islam itu sudah bisa berani menegakkan hukum yang tegas. Karena itu adalah penyebab terjadi perpecahan, pecah belahnya antara sesama penduduk, antara sama rakyat di suatu negara. Nah, Macron ini akhirnya apa? Menimbulkan kegaduhan di seluruh negara-negara punya sikap gara-gara Macron. Coba kalau kemarin Macron, ya kan, membuat atau tidak mendukung, sama-sama menyerahkan kepada proses hukum, mungkin nggak terjadi gejolak seperti ini. Karena Macron mendukung, membela, ya kan, daripada pelaku pembunuhan itu, maka terjadilah gejolak sampai saat ini. Di Indonesia pun, jangan salahkan kalau umat Islam Indonesia ini minimal mereka memboikot sebelum aksi turun ke jalan. Dan bahkan saya nggak bisa bendung kalau mereka mensweeping warga Prancis yang ada di Indonesia. Dan kita akan meminta ketegasan kedutaan Prancis untuk menyatakan sikap tegasnya. Untuk sikap tegasnya menolak atau keberatan, mengecam keras tindakan daripada Presiden Prancis Macron itu. Harus punya sikap tegas. Kalau tidak tegas, maka kita juga meminta Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik kepada yaitu kedutaan Prancis. Kita minta diputuskan hubungan diplomatik, kalau perlu usir itu. Kalau memang kedutaan besar itu tidak tegas, mendukung Macron, maka kita umat Islam di Indonesia dipastikan punya sikap yang tegas. Saat menyampaikan pembelaan itu, Macron juga mengatakan sejumlah hal, salah satunya menyebut radikalisme sebagai separatisme Islam. Dan ucapan ini pastinya dinilai banyak kalangan telah menghina Islam. Kalau menurut Anda bagaimana, Pak? Jadi kita melihat ini maling teriak maling. Prancis itu sebelum kejadian-kejadian ini sudah melakukan diskriminasi terhadap daripada umat Islam yang ada di Prancis. Itu kita melihat sudah ada terjadi diskriminasi. Dan mereka nggak segan-segan melakukan kekerasan. Mereka melakukan tindak anarkis, mereka melakukan gerakan-gerakan radikalisme untuk membungkam, untuk memusuhi daripada umat Islam yang ada. Padahal mereka umat Islam di Prancis nggak bergejolak. Dan ternyata dengan keadaan seperti itu memberikan peluang kepada orang yang mempunyai ekspresi lebih daripada ketidakkerukunan yang berada di Prancis. Akhirnya mereka punya ekspresi lebih, dibikinlah itu karikatur sebagai puncak daripada ekspresi mereka untuk menistakan agama Islam. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, sehingga Islam berbuat balik. Dimanapun terjadi, Islam dituduh teroris. Padahal teroris sejatinya justru dilakukan oleh Amerika yang menghancurkan negara-negara Arab, yang memadu domba negara-negara Arab untuk yang mana ada kepentingan politik, bisnis daripada senjatanya. Itu adalah perbuatan anarkis. Mereka melakukan perbuatan radikalis, anarkis. Mereka nggak pernah untuk tidak mau ngaku bahwa diri mereka teroris. Teroris ini sudah dialamatkan kepada Islam. Yang mereka Islam ini diam. Dakwah Islam itu adalah diam, rahmatan lil alamin. Akan tetapi kalau Islam diinjak terus, semut aja ngelawan. Maka diinjak terus mereka yang sudah diam. Ketika sudah diam mereka injak melawan, maka tuduhan dibikin berita sedunia atas nama warga dunia bahwa Islam adalah teroris. Ini adalah suatu bentuk ketidakadilan, bentuk provokasi, bentuk daripada memancing daripada amarah umat Islam, sehingga pantas negara-negara Arab mengutuk daripada perbuatan Macron. Nah, itu juga. Macron juga mengatakan agama Islam dapat mengganggu ketenangan di Prancis dan menyatakan bahwa seluruh negara Islam sedang dalam krisis. Kalau pendapat Bapak bagaimana tentang pernyataan ini? Jadi kita melihat kalau sebelum Islam di sana rukun. Islam tahu kok minoritas. Islam itu mayoritasnya aja sebagai di mana-mana pun menjadi payung, menjadi rahmat. Tidak ada di negara Islam ataupun mayoritas Islam itu sewenang-wenang terhadap minoritas. Terbukti di Indonesia, umat Islam yang paling terbesar di dunia adalah Indonesia. Islam di Indonesia ini bagaikan payung untuk seluruh golongan, untuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Selama mereka tidak mengganggu Islam, selama mereka tidak mengutak-ngutik agama Islam, mereka toleransi, maka Islam sangat melindungi, dan itulah yang diajarkan Rasulullah SAW.
Nah, kejadian semacam ini, penistaan agama yang dilakukan, walaupun Islam minoritas, kan saya bilang, walaupun sedikit kecil, kalau ditindas, dihinakan, pasti ada orang yang tidak bisa terima. Karena kadar keimanan itu berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Kalau yang kuat mereka siap terima resiko, maka jangan salahkan mereka akan melakukan perlawanan, akan melakukan perhitungannya sendiri. Jadi jangan sampai kita melihat seperti Macron ini, ya kan, yang justru kita melihat tindak tanduknya ini justru membahayakan daripada eksistensinya sebagai pemimpin, begitu juga membahayakan kerukunan umat yang beragama di Perancis yang selama ini Islam itu damai, Islam itu sejuk, Islam itu mengajarkan kepada kebaikan, Islam itu mengajarkan kerukunan, Islam itu mengajak kepersaudaraan. Siapapun bersaudara, Islam tidak pernah pandang agama suku manapun, Islam nggak pernah mengkotak-kotakan, tidak ada klan-klan atau kelas-kelas, tidak ada firqah-firqah, tidak ada daripada perbedaan-perbedaan yang dipertajam oleh Islam. Semuanya di hadapan Allah cukup satu, inna akramakum indallahi atqukum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa, tidak dilihat daripada suku, kemudian juga bahasanya, apapun yang pasti di hadapan Allah yang mulia adalah cukup orang-orang yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan terakhir Pak Novel. Mungkin dari tadi Pak Novel sudah secara tidak langsung mengungkapkan gitu ya apa yang harus kita pelajari. Tapi mungkin sebagai closing statement dari kasus di Perancis ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak Novel? Jadi pelajaran untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam sudah jelas mengharamkan menghina agama apapun, bahkan Rasulullah memerangi penghina-penghina agama, walaupun orang itu orang Islam sendiri. Nah, pelajaran yang harus dipetik adalah melalui daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mereka duduk bareng, membuat rumusan kerukunan beragama sedunia, yang mereka harus mempunyai sikap daripada tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan agama yang sudah diperhitungkan untuk mereka membuat statement sama-sama MOU untuk tidak ada penistaan terhadap agama pun, dan juga saling menjaga menghormati agama apapun. Kalau itu sudah dilakukan, artinya Paulusnya, kemudian juga para tokoh-tokoh agama apapun, itu harus menyerukan, mengharamkan atau melarang daripada umat-umat beragama yang ada di dunia ini untuk menghina agama apapun. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau itu terjadi, mereka sadar dan ini sangat membahayakan daripada persatuan, daripada kerukunan umat beragama di dunia. Maka mereka kalau itu sampaikan, insya Allah mudah-mudahan di dunia ini tidak pernah terjadi gejolak daripada isu-isu agama terhadap isu-isu penistaan agama. Begitu. Baik, Pak Novel. Terima kasih untuk waktunya, Ya. Pak. Sehat dan sukses selalu, Pak Novel. Insya Allah. Amin. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Novel Bamukmin, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.